Di sini saya akan perlihatkan contoh dari hasil pohon kelengkeng saya yang merupakan hasil sambungan yang dimana dalam satu pohon terdapat 3 jenis varietas. Yang pertama di sini saya akan perlihatkan jenis varietas mata lada. Bisa kita lihat dari kelengkeng mata lada saya di sini sudah mulai belajar berbuah seperti ini. Jumpa lagi di channel YouTube kami. Pada video kali ini saya akan memperlihatkan kepada para sahabat pencinta tanaman buah semua cara kita melakukan penyambungan pohon kelengkeng yang dimana yang tumbuh berasal dari biji agar nanti bisa cepat berbuah. Selain itu nantinya juga di sini saya akan lakukan penyambungan itu dalam satu pohon terdapat beberapa jenis varietas kelengkeng. Sebelum saya memperlihatkan cara kita melakukan penyambungan pohon kelengkeng dalam satu pohon terdapat beberapa varietas, terlebih dahulu di sini saya akan berikan penjelasan kepada para sahabat atau memperlihatkan cara kita melakukan perlakuan pada pohon kelengkeng kita sebelum kita melakukan penyambungan. Adapun perlakuan sebelum kita melakukan penyambungan yaitu di sini kita lakukan pemangkasan. Adapun untuk cara pemangkasannya di sini saya bisa perlihatkan para sahabat, ini adalah batang pokok pohon kelengkeng saya. Kemudian di sini terdapat beberapa cabang karena nantinya untuk pohon kelengkeng saya di sini saya akan lakukan penyambungan itu dalam satu pohon terdapat 3 jenis varietas. Jadi di sini untuk cabang yang saya lakukan pemangkasan itu ada 3 cabang. Kemudian muncul tunas dan nanti tunas-tunas inilah yang akan saya lakukan penyambungan. Adapun tujuan kita melakukan pemangkasan terlebih dahulu sebelum kita melakukan penyambungan agar nanti untuk nutrisi itu lebih fokus pada hasil sambungan kita dan nantinya dari hasil sambungan kita bisa kita memperoleh pertumbuhan yang seragam atau yang seimbang. Baik, itulah penjelasan saya sebelum kita melakukan penyambungan. Kemudian langkah berikutnya saya akan perlihatkan cara kita melakukan penyambungan pada pohon kelengkeng kita. Namun sebelum saya memperlihatkan caranya, terlebih dahulu saya akan perlihatkan alat dan bahan yang perlu kita persiapkan. Yang pertama kita siapkan pisau, dimana untuk pisau yang kita gunakan di sini harus benar-benar tajam dan bersih. Kemudian kita siapkan ikatan dan sungkupan, dimana untuk ikatan dan sungkupan di sini saya menggunakan plastik pembungkus es lilin. Ini contoh dari plastik pembungkus es lilin yang saya akan gunakan sebagai sungkupan nantinya. Kemudian dari plastik pembungkus es lilin di sini saya juga bagi beberapa bagian untuk saya jadikan pengikat seperti ini. Dan yang terakhir kita siapkan enteris, dimana untuk enteris yang akan saya lakukan penyambungan nantinya di sini ada 3 jenis varietas kelengkeng. Ini contoh varietas kelengkeng pimpong, ini varietas kelengkeng merah, dan yang terakhir adalah jenis kelengkeng mata lada. Dan untuk enteris yang kita gunakan di sini, kita ambil enteris yang berasal dari pohon kelengkeng kita yang sudah produktif atau yang sudah berbuah, agar nanti dari hasil sambungan kita bisa cepat berbuah. Dan untuk enteris yang kita ambil sudah memiliki mata-mata tunas seperti ini yang sudah menonjol namun belum mekar. Baik para sahabat, itulah tadi beberapa alat dan bahan yang sudah saya perlihatkan. Kemudian langkah berikutnya saya akan perlihatkan cara kita melakukan penyambungan pohon kelengkeng kita yang dimana dalam satu pohon terdapat beberapa jenis varietas kelengkeng. Karena untuk penyambungan yang saya lakukan nantinya di sini untuk pohon kelengkeng saya 3 jenis varietas. Jadi yang pertama saya akan lakukan penyambungan tunas yang tumbuh pada cabang yang pertama ini. Karena di sini pada cabang yang pertama yang akan saya lakukan terdapat 2 tunas yang tumbuh. Jadi di sini saya akan seleksi tunas yang akan saya lakukan penyambungan. Jadi untuk tunas yang akan saya lakukan penyambungan yang ini, jadi tunas yang ini saya akan lakukan pembuangan. Kemudian tunas yang akan saya lakukan penyambungan ini saya akan potong. Adapun panjang pemotongan yang kita lakukan nantinya yaitu kira-kira kurang lebih 10 cm dari batas tunas yang tumbuh pada cabang yang kita lakukan penyambungan ini. Setelah kita melakukan pemotongan dari tunas yang akan kita lakukan penyambungan, kemudian kita ambil enteris yang pertama. Ini adalah enteris kelengkeng jenis pimpong yang akan saya lakukan penyambungan. Dimana untuk enteris di sini kita lakukan pembuangan semua daunnya. Dan ada pun panjang enteris yang akan kita gunakan nantinya di sini kira-kira sepanjang kurang lebih
10 cm. Ini contoh enters yang akan saya gunakan. Setelah enters kita sudah siapkan, kemudian langkah berikutnya adalah kita melakukan pembelahan. Untuk pembelahan di sini kita lakukan pas di tengah. Adapun untuk kedalaman pembelahan yang kita lakukan kira-kira sedalam kurang lebih 2 cm. Setelah kita melakukan pembelahan, kemudian kita ambil enters untuk kita lakukan pengirisan. Untuk pengirisan di sini kita lakukan juga sesuai dengan irisan pada cabang yang akan kita lakukan penyambungan. Ini kita iris seperti ini. Usahakan untuk pengirisan di sini harus benar-benar halus dan rata, tidak ada sisa-sisa irisan yang menempel. Untuk pengirisan di sini kita lakukan kira-kira model huruf T. Ini contoh pengirisan yang saya lakukan, modelnya seperti ini. Kemudian kita masukkan enters. Ini saya perlihatkan lebih jelas lagi enters yang saya masukkan seperti ini. Misalnya nanti enters lebih besar daripada tunas atau cabang yang kita lakukan penyambungan, usahakan salah satu sisi rata pinggir. Karena di sini untuk ukuran enters sama besar, jadi saya lakukan pas di tengah seperti ini. Setelah enters kita masukkan, kemudian kita ambil pengikat untuk kita lakukan pengikatan. Dimana untuk pengikatan di sini kita lakukan harus saling menutupi, jangan ada celah. Ini kita ikat dari bawah ke atas. Usahakan untuk pengikatan di sini jangan terlalu kencang dan jangan juga terlalu lemah. Kemudian kita ambil sungkupan untuk kita lakukan penyungkupan. Untuk penyungkupan di sini kita lakukan melebihi dari batas ikatan sambungan yang kita lakukan. Kemudian kita ikat. Untuk pengikatan di sini jangan terlalu kencang, cukup agak longgar agar nanti apabila ada embun yang berlebihan dalam sungkupan, nantinya embun bisa menetes keluar. Baik para sahabat, inilah hasil penyambungan tunas cabang yang pertama yang saya lakukan pada pohon kelengkeng saya. Kemudian yang berikutnya saya akan terapkan lagi penyambungan pada tunas cabang yang kedua. Karena di sini pada cabang yang kedua ada 2 tunas, jadi di sini untuk tunas yang satunya saya akan buang. Yang saya akan lakukan penyambungan adalah tunas yang ini. Jadi tunas yang ini saya lakukan pembuangan. Untuk penyambungan di sini sama yang seperti yang saya lakukan pertama, kita lakukan pemotongan tunas itu kira-kira kurang lebih 10 cm. Jadi saya akan lakukan pemotongan di sini. Kemudian kita ambil enters. Ini enters yang kedua yang akan saya gunakan adalah enters kelengkeng merah. Di sini juga untuk daun itu saya lakukan pembuangan semua. Sama juga tadi untuk panjang enters kita gunakan itu kira-kira sepanjang kurang lebih 10 cm. Kemudian kita belah dari batang tunas yang akan kita lakukan penyambungan. Sama juga yang pertama yang saya lakukan, yaitu kita lakukan pembelahan kira-kira sedalam kurang lebih 2 cm. Lalu kita lakukan pengirisan enters. Ini bisa kita lihat dari kelengkeng merah ini, batangnya juga di sini berwarna merah seperti ini apabila kita lakukan pengirisan. Lalu kita masukkan, lalu kita ikat. Lalu kita sungkup. Ini bisa kita lihat para sahabat hasil penyambungan yang kedua yang saya lakukan pada pohon kelengkeng saya. Dan terakhir saya akan lakukan penyambungan pada tunas cabang yang ketiga, yaitu di sini. Sebelum saya lakukan juga penyambungan untuk tunas-tunas yang lain di sini yang tidak saya lakukan penyambungan, saya akan lakukan pembuangan. Di sini juga saya lakukan pemotongan sekitar kurang lebih
10 cm dari tempat tunas tumbuh ini pada cabangnya ini. Lalu daunnya juga ini saya lakukan pembuangan. Ini saya siapkan enteris yang ketiga, yaitu enteris mata lada. Untuk daun di sini juga saya lakukan pembuangan semua. Kemudian kita lakukan pembelahan dari tunas atau cabang yang akan kita lakukan penyambungan. Lalu kita lakukan pengirisan enteris. Ini contoh pengirisan yang saya lakukan seperti ini. Lalu kita masukkan enteris. Kemudian kita lakukan pengikatan. Kemudian kita lakukan penyungkupan. Sama juga yang pertama dan yang kedua kita lakukan penyungkupan, yaitu kita sungkup melebihi batas ikatan sambungan, dan pengikatan jangan terlalu kencang kita lakukan. Baik para sahabat pencinta tanaman buah semua, inilah hasil penyambungan yang saya lakukan pada pohon kelengkeng saya, yang dimana nantinya dalam satu pohon bisa kita memperoleh pohon kelengkeng kita terdapat 3 jenis varietas. Dan berikutnya saya akan perlihatkan contoh dari pohon kelengkeng saya, yang dimana saya lakukan penyambungan dalam satu pohon itu terdapat 3 jenis varietas kelengkeng. Baik para sahabat, di sini saya akan perlihatkan contoh dari hasil pohon kelengkeng saya yang merupakan hasil sambungan, yang dimana dalam satu pohon terdapat 3 jenis varietas. Yang pertama di sini saya akan perlihatkan jenis varietas mata lada. Bisa kita lihat dari kelengkeng mata lada saya di sini sudah mulai belajar berbuah seperti ini. Dan ini adalah jenis kelengkeng aroma durian, dan bisa kita lihat di sini sudah mulai mengeluarkan bunga, bahkan di sini sudah ada calon-calon bakal buahnya. Dan yang terakhir di sini adalah jenis kelengkeng pimpong. Ini contoh dari pohon kelengkeng pimpong saya yang sementara berbuah juga. Ini sebagian buahnya sudah dipanen. Ini malah di sini ada yang mau mulai berbunga lagi. Baik para sahabat pencinta tanaman buah semua, itulah tadi contoh yang sudah saya perlihatkan dari hasil penyambungan pada pohon kelengkeng saya, yang dimana dalam satu pohon terdapat 3 jenis varietas. Dan untuk hasil dari penyambungan yang saya lakukan pada pohon kelengkeng saya nantinya di sini, saya akan perlihatkan pada video saya berikutnya. Jadi ikuti terus video saya. Semoga dengan apa yang sudah saya perlihatkan ini bisa bermanfaat. Salam sukses selalu. Salam pencinta tanaman buah.